Halo teman-teman, kenalin aku Richard Pasaribu dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Hari ini kita berada di Geologi Podcast. Baiklah, kita bersama dengan abang-abang Angkatan 2021. Abang-abang boleh perkenalan dulu di Bang. Oke. Halo, kenalin, gue ada tulisannya dari Teknik Geologi Angkatan 2021. Kenalin, gue Ilham Putralisti, Teknik Geologi Angkatan 2021. Gimana kabar nih Bang semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih baik. Masih baik. Baiklah Bang, kita ini mau membahas tentang kerja praktik nih Bang. Abang-abang kan udah pernah nih kerja praktik. Mau nanya nih Bang, persiapan sebelum kerja praktik itu apa aja Bang? Aduh, siapa duluan nih? Duluan ya? Oke, nanya dari Bang dan People deh. Oke, persiapan ya, kerja praktik. Jadi kalau misalnya ditanya persiapan itu banyak yang dipersiapin kan. Contohnya itu ya kita harus proposal lah. Kalau misalnya kita ke perusahaan gitu kan. Nah, kalau misalnya proposal ini jadi jauh-jauh hari lah udah harus dipersiapin, malah harus bermingguan karena apalagi harus masuk ke perusahaan tertentu itu ya syaratnya banyak banget kan. Terutama itu juga harus persiapin mental, materi. Karena kan mungkin kita ke perusahaan tapi cuman modal nekat aja gitu kan, pasti harus persiapan dari proposal juga, materi juga, mental juga, dan juga ketemu kerja kan jatuhnya kan. Kalau misalnya dari gue sih gitu doang sih persiapannya. Nanti Dari gue nih, ya Bang. Kalau dari gue hampir sama sih. Pasti pertamanya itu persiapan proposal lah. Sama yang paling penting sebelum kerja praktik itu persiapan otak sih. Karena di sana kita pastinya ada pembimbing loh, seperti kayak pengganti dosen lah. Jadi di kerja praktik itu kita ada pembimbing lapangan namanya. Itu kita pasti bareng dia terus nih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari dia, kalau kita nggak bisa jawab kan melalui materi kita atau teknik geologi kita gitu. Jadi persiapan pertama sih harus otak sih. Kalau boleh tahu nih Bang, orang abang itu kuliah praktiknya gimana ya Bang? Kalau gua sih kemarin tuh di Pertamina Hulu Rokan Zona 4 yaitu di Sumatera Selatan, tepatnya itu di Kota Perumuli. Ya kalau ya namanya juga industri migas ya Pertamina gitu kan ya, syukur alhamdulillah keterima kemarin misalnya itu. Kalau gua di sana sih. Kalau Bang? Kalau gue di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu badan riset yang ada di Samangun Dikun, tepatnya pada Kota Bandung. Jadi itu badan riset yang khusus untuk meneliti gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, orang abang itu selama kerja praktik itu meneliti apa aja ya Bang? Oke. Kalau dari gue itu ya, kan kalau misalnya Pertamina ini hubungan sama industri minyak dan gas ya. Jadi hubungannya itu ya kita kayak nyari data atau pengolahan data dari data sumber untuk pemboran lah gitu kan. Karena kita tahu kan misalnya migas itu kan dari data bor gitu kan. Nah, jadi kayak ngolah-ngolah lah dia nih punya satu sumber nih layak apa enggak sih buat dijadiin kayak tempat eksplorasi gitu kan. Layak nggak sih buat dieksploitasi gitu untuk migasnya ini atau cuman sumber yang kering gitu. Makanya kalau kemarin tuh ya banyak yang diolah itu. Misalnya kalau saya tuh kemarin tuh ngolahnya sekitar ada 5 sumur lah diolah itu. Jadi di 5 sumur ini tentu ini dia tuh layak apa enggak sih jadi buat diambil migasnya ini atau cuman ya udah digali-gali aja. Karena kan kita tahu nih kalau misalnya minyak dan gas ini kan kalau untuk mengambil aja itu bisa sampai satu pemboran aja itu sampai 15 miliar dolar itu sekitar 15 miliar lebih itu kalau misalnya kita tahu nilai rupiah kan. Jadi kalau misalnya udah salah interpretasi data ya kita ngerugiin dari Pertamina ini bisa sampai miliar dolar gitu. Ya, kemarin gitu sih kalau gue ya. Kalau dari abang nih? Kalau gue bahasnya sih yang dipelajari. Kalau topiknya, kalau gue itu paleo tsunami. Kebetulan membahas tentang paleo tsunami itu yang di teknik geologi ITERA itu hanya baru saya yang pertama. Ada kawan saya juga. Nah itu mungkin jadi tantangan lah kepada kami karena kami baru tahu tentang paleo tsunami itu apa. Jadi waktu di kerja praktik itu kami ketahui lah step by step cara mengolah data paleo tsunami itu. Datanya itu banyak. Nggak cuma 1 atau 2 data doang yang diolah, banyak. Nah baru disitulah kami tahu cara pengolahan data paleo tsunami tersebut. Kalau boleh tahu Bang, tuh paleo tsunami itu apa ya Bang? Oh, paleo tsunami itu kita tahu dari namanya kan paleo. Paleo itu kan yang terjadi pada masa lampau. Jadi kita nanti mencarilah keterlambatan tsunami yang sudah terjadi di masa lampau yang tidak ada catatan sejarahnya. Nanti dari analisis yang kita lakukan mungkin dapatlah itu nanti tentang paleo tsunami tersebut. Ini Bang, selama kuliah praktik ini Bang, apa aja sih yang didapatkan oleh abang baik hard skill atau soft skillnya nih Bang? Dari saya Kalau dari soft skill lah ya, soft skill terutama itu pasti tentang public speakingnya lah.
karena kan kita ini sering interaksi sama orang gitu, kita juga ada presentasi gitu kan, jadi ya kita tuh kayak akhirnya kalau lu introvert ya jangan sampai introvert lah di perusahaan, apalagi kita ini sebagai mahasiswa kan. Nah itu juga harus bisa interaksi lah sama koyo-koyo sana, karena kan balik lagi gitu kan kayak yang lebih senior dari kita gitu kan, jadi kita harus bisa interaksi, harus bisa juga public speaking, ya komunikasi lah yang paling jelas itu, karena balik lagi kita kalau udah di perusahaan nggak mungkin cuman 1, 2, 3, 5 orang gitu kan, tapi bisa jadi sampai 10 orang lebih gitu kan yang paling sering teman-teman kita. Kalau misalnya hard skill, ya hard skill banyak sih sebenarnya itu, kayak itu dari gue nih bisa ngolah data gini yang sebelum bisa yang belum gue dapetin di praktikum atau belum gue dapetin waktu kuliah, ternyata waktu gue kerja praktik tuh bisa gue dapet gitu. Jadi ada skill tertentu lah yang gue dapet lebih dari waktu gue praktikum, misalnya hard skill ya. Mungkin itu sih kalau dari gue ya. Oke, Bang. Kalau soft skill memang benar kata Abang ini. Karena kan tadi udah saya jelaskan ada dosen pembimbing lah atau dosen kerja praktiknya. Itu kebetulan saya doktor lah sama S2 itu yang bimbing. Jadi cara kita berkomunikasi sama dia kayak harus menyesuaikan lah sama dia kan. Nah dia ini dokter nih, jadi biar gimana pun caranya kita harus interaksi yang bagus sama dia. Nah kalau untuk soft skill mungkin di situ, untuk hard skill ya kita mengetahui banyak lah di situ tentang aplikasi alat gitu. Nah dari aplikasi ini, aplikasi yang belum pernah dipelajari, nah kayak MDTS itu untuk software XRF, granulometri dan lain-lain. Jadi banyak lah sebenarnya hard skill ataupun soft skill yang kita dapatkan waktu kerja praktik. Mau nanya lagi nih Bang, kan orang Abang ini udah kuliah lapangan nih. Selama kuliah lapangan itu sama nggak sih sama waktu kerja praktik itu Bang? Dari Bang Ilham dulu lah. Oke. Ya. Kuliah lapangan sama kerja praktik itu kalau dibilang sama bisa sama, dibilang beda bisa beda. Sama kenapa? Karena kita menginterpretasikan hasil dari kuliah lapangan kita ke kerja praktik. Karena di kerja praktik juga ada pemetaan juga, kuliah lapangan juga pemetaan. Jadi mungkin kesamaannya sama-sama pemetaan gitu, sama-sama di lapangan. Tapi untuk perbedaannya itu, nah di kerja praktik itu yang tadi sudah disebutkan juga, itu banyak lah kita mengenal orang-orang, kita harus adaptasi sama orang-orang, sama pembimbing kita. Karena nggak cuma kita dong yang kerja praktik situ, banyak dari universitas lain kayak ITB, IPB juga ada. Nah, kalau kuliah lapangan kan sesama kawan kita kan udah saling adaptasi lah sama mereka gitu. Kalau misalnya beda ya, mungkin dibedain. Kalau misalnya sama tadi jelasin kan. Kalau misalnya beda ya, mungkin di tenggat waktu kan. Kalau misalnya kita ke lapangan, kalau misalnya kita di geologi TRN kan cuma sekitar 10 hari atau 12 hari lah paling lama ya. Mungkin ataupun ada pemetaan mandiri cuma juga berapa hari juga kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk kerja praktek ini ya bisa sampai 30 hari. Bahkan kemarin kalau dari gua tuh 45 hari, ada juga yang sampai 60 hari, tergantung sih. Mungkin ini tenggatnya aja yang berbeda, tapi benar teman-teman tadi mungkin persamaannya itu karena ternyata pemetaan kita ini ataupun dalaman kita yang bisa kita aplikasikan juga waktu kita kerja praktek. Kalau di perusahaan butuh kita untuk pemetaan, ya kita bisa pemetaan gitu. Nah, mungkin sana sih persamaannya. Kan kita tahu nih teknik geologi itu kerjanya kayak di lapangan terus. Nah, selama Bang ini kerja praktik, apakah di lapangan terus atau ada juga di dalam ruangan nih Bang? Kalau dari gua sih lebih banyak di kantor ya, karena kebetulan kemarin tuh gua tuh masuk ke namanya departemen tuh Well Operation, Computer Physics sama Data NGMT. Jadi itu tuh lebih mengolah data tentang interpretasi dari data pemboran gitu. Nah, jadi geologi itu berperan penting di sana buat interpretasi lah, kira-kira zonanya ini layak nggak buat diambil gitu, layer-layernya ini kira-kira batuan apa sih gitu. Jadi geologi itu penting di sana, karena kan kita sebagai geologis tuh harus paham interpretasi, harus paham juga kira-kira nih dari batuan-batuan ini layak nggak buat jadi untuk migas gitu. Kalau gue kayak gitu ya. Nah ini unik nih, karena kan kami dua memiliki kesamaan lah, kami itu di kantor. Jadi nggak semuanya dari geologi itu khusus di lapangan terus. Jadi kita harus mempunyai skill lah ya di kantor itu. Nah, tidak jauh beda juga pekerjaannya, bahkan bisa dibilang sama lah antara kantor sama di lapangan. Karena di kantor juga lelah juga, karena bolak-balik sana sini olah data, karena nggak cuma satu data yang mau diolah gitu. Disimpulkan nih selama kuliah praktik itu bukan terus di lapangan terus ya Bang? Iya. Juga harus di kantor juga ya, menginterpretasinya. Iya betul. Baiklah, dari sharing percakapan kita ini dapat aku simpulkan nih Bang bahwa kerja praktik teknik geologi itu banyak bekerja di bidang riset dan pertambangan. Di teknik geologi juga kita bukan hanya bekerja di lapangan tapi juga di dalam ruangan.
dengan mengolah data-data yang sudah kita dapatkan di lapangan. Baik nih Bang, sebelum kita tutup nih GL Podcast kita, bolehlah dikasih closing statement dari Bang Ilham nih. Ya boleh. Oke, banyak yang mengira teknik biologi itu hanya sekedar jalan-jalan ke lapangan doang. Tapi bagi yang masuk ke dalam teknik biologi, tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Mantap, udah lah Bang tuh. Bang Dirvi nih apa tuh Bang? Ya, kalau dari gue ya karena kan kerja praktik ini bukan satu amanah dari perusahaan gitu kan, jadi kita harus maksimal juga. Jadi ya mungkin kalau dari gue tuh, ya banyak orang bisa menerima amanah, tapi nggak semua orang bisa menyelesaikan. Kelas. Cukup sekian GL Podcast kita kali ini. Terima kasih buat abang-abang yang sudah menyempatkan waktunya. Saya Rica Pasaribu. Sampai jumpa di GL Podcast selanjutnya. Dadah.